Assalamualaikum teman-teman. Di sini Budi, Rosi, dan Sadan akan menjelaskan tentang tahapan sidang gugatan cerai dan cerai talak. Mari kita saksikan langkah-langkah atau tahap-tahapannya. Sebelum tahapan persidangan dilalui, sudah barang tentu gugatan perceraian atau permohonan talak didaftarkan terlebih dahulu. Dan kemudian pihak pengadilan akan memeriksa berkas tersebut dan paling lambat 1 bulan pihak pengadilan akan memanggil para pihak untuk melakukan persidangan di pengadilan. Nah, tahapan yang pertama persidangan perceraian itu adalah mediasi atau upaya perdamaian. Di dalam tahapan ini, para pihak akan dipanggil menghadap ke pengadilan untuk dilakukan mediasi oleh hakim mediator. Di dalam tahapan persidangan mediasi ini, para pihak akan diupayakan untuk berdamai dan tidak lanjut ke dalam persidangan selanjutnya. Tetapi apabila para pihak tidak menyepakati perdamaian, maka persidangan selanjutnya akan dilaksanakan kemudian. Nah, setelah persidangan mediasi, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Nah, di dalam tahapan ini, sebelum tergugat ataupun termohon belum menjawab apa yang digugat, maka penggugat berhak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi gugatannya. Dan apabila penggugat menyatakan tetap dalam gugatannya, maka persidangan akan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah jawaban tergugat. Nah, di dalam tahapan jawaban tergugat ini, maka tergugat akan menjawab apa yang telah digugat oleh penggugat terhadap dirinya. Dan di dalam tahapan ini, tergugat berhak untuk mengajukan gugatan balik atau yang dimaksud dengan rekonvensi. Dan tergugat tidak harus membayar biaya perkara untuk itu. Biasanya gugatan rekonvensi ini atau gugatan balik ini dilakukan oleh istri yang dimohonkan talak oleh suaminya. Di dalam rekonvensi, istri biasanya meminta sejumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh suaminya kepada dirinya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah replik penggugat. Replik penggugat ini adalah balasan dari jawaban tergugat yang sebelumnya. Nah, biasanya di dalam jawaban tergugat ada rekonvensi yang saya sebut tadi. Dan di dalam rekonvensi itu ada tuntutan-tuntutan oleh tergugat terhadap si penggugat. Maka si penggugat di dalam tahapan ini berkesempatan untuk membalas rekonvensi tersebut. Dan di tahapan ini si penggugat juga berhak untuk tetap mempertahankan isi gugatannya atau mengamini dan menyetujui dari isi jawaban si tergugat. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah duplik tergugat. Di dalam tahapan ini seorang tergugat atau termohon menjawab apa yang telah direplik oleh si penggugat. Biasanya dalam tahapan ini selalu diulang-ulang sampai mendapat titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab telah dilakukan oleh hakim dan masih ada yang tidak disepakati antara kedua belah pihak, maka persidangan selanjutnya yaitu pembuktian akan dilakukan. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah pembuktian. Pada tahapan ini penggugat dan tergugat akan diberikan kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan bukti-bukti maupun saksi yang bisa membuktikan dalil mereka. Kesempatan tersebut akan diberikan oleh hakim secara bergantian yang diatur oleh hakim. Nah, apabila tahapan pembuktian sudah selesai, maka tahapan yang selanjutnya adalah kesimpulan atau konklusi. Di dalam tahapan ini, para pihak akan melakukan kesimpulan dari semua proses persidangan yang telah dilalui. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim. Nah, rapat musyawarah majelis hakim ini bersifat rahasia. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah putusan. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, pada tahap ini majelis hakim membacakan putusan sidang. Setelah membacakan putusan tersebut, maka pihak penggugat maupun tergugat berhak untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Banding sebagaimana dimaksud upaya hukum ketika penggugat maupun tergugat tidak setuju dengan putusan hakim tersebut. Apabila penggugat maupun tergugat tidak hadir di dalam persidangan putusan ini, maka jurusita akan menyampaikan hal tersebut kepada penggugat. Dan putusan tersebut baru berkekuatan hukum setelah 14 hari setelah putusan tersebut diterima oleh penggugat maupun tergugat yang tidak hadir. Nah, itulah semua tahapan yang harus dilalui ketika kita
melewati sidang perceraian di pengadilan. Nah, tahapan yang kita bahas tadi adalah tahapan persidangan ketika perceraian itu diajukan oleh seorang istri. Ada perbedaan sedikit ketika perceraian tersebut diajukan oleh suami, maka ada tambahan satu tahapan persidangan setelah putusan hakim, yaitu sidang pengucapan ikrar talak. Sidang pengucapan ikrar talak ini dilakukan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi untuk menghadiri sidang sebagaimana dimaksud. Nah, kesimpulan dari video ini adalah tahapan persidangan perceraian di pengadilan pada umumnya terdapat 10 tahapan. Tahapan yang pertama adalah mediasi, yang kedua adalah pembacaan gugatan ataupun pembacaan permohonan, yang ketiga jawaban tergugat ataupun jawaban termohon, keempat replik penggugat atau replik pemohon, kelima duplik penggugat atau duplik termohon, yang keenam pembuktian, yang ketujuh kesimpulan atau konklusi, yang kedelapan musyawarah majelis hakim, yang kesembilan putusan hakim, dan yang kesepuluh apabila perceraian itu diajukan oleh seorang suami, maka tahapan ke-10 adalah sidang pengucapan ikrar talak. Bagaimana teman-teman? Sudah menyimak penjelasannya kan? Nah, sekarang sudah mengerti kan tahap-tahapan sidang perceraian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.